Masuknya Yesus ke Yerusalem, saudara, disambut dengan sorak-sorai. Bagaimana bacaan kita hari ini? Pawai dari lambaian daun palma yang sangat meriah. Memang kita lihat di akhir sampai dengan Yesus masuk ke Yerusalem, makin banyak orang berbondong-bondong. Mereka mendengar banyak mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Orang buta melihat, orang timpang berjalan, orang kerasukan setan bius, orang yang kehilangan harapan dibangkitkan kembali pengharapannya, dan banyak hal. Dan mereka menyadari bahwa yang datang inilah yang akan menjadi raja bagi bangsa Israel, yang akan membebaskan mereka dari segala perbudakan. Minggu itu, saudara, sungguh adalah Minggu Palma, yaitu himpunan besar orang meneriakkan dengan keras pujian, pengagungan dengan bersukaria. Oleh karena dalam pikiran mereka inilah Mesias yang mereka nanti-nantikan, yang akan datang untuk membebaskan mereka dari belenggu penjajahan Romawi. Namun saudara, sangat aneh kita lihat di tengah hiruk pikuk sorak-sorai yang seperti itu. Kita lihat di dalam bacaan kita bukan membuat Yesus senang, bukan membuat Yesus melihat itu dengan bahagia, bangga. Melihat semuanya itu, Yesus justru sangat berduka. Kita lihat lagi ayat yang ke-41. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, melihat sorak-sorai yang seperti itu, ia menangis. Yesus menangisi Yerusalem saat Yerusalem mengeluh-elukannya sebagai raja. Injil Yohanes mau mengatakan, kalau dikatakan Yesus menangis, itu berarti ada satu wajah dengan matanya yang suci yang melihat Yerusalem dan melihat dengan kasihnya yang sangat agung, yang tidak akan pernah berpaling oleh karena kasihnya itu kepada Yerusalem. Di tengah situasi dan kondisinya, dan justru membuat hati kasihnya itu berfokus kepada mereka. Itulah sebabnya Yesus menangis. Ada dua kali kalau saudara lihat di dalam perjanjian baru, Yesus itu dikatakan menangis. Yang pertama, kapan Yesus menangis? Saat Lazarus meninggal, ya. Sahabat yang dia kasihi, Lazarus, meninggal, dan banyak orang menangisi Lazarus, dan Yesus pun menangis. Ia menangisi karena hati sucinya itu penuh dengan iba. Melihat tangisan yang seperti itu, dan dengan ibanya itu kita dapat lihat kemudian Yesus membangkitkan Lazarus dan memberikan kehidupan bagi Lazarus. Dan yang kedua adalah hari ini kita baca dalam firman Tuhan, Yesus menangisi Yerusalem. Itu berarti dengan wajahnya yang ditujukan kepada Yerusalem, dengan matanya yang suci, dengan hatinya yang penuh kasih, dia iba melihat kondisi dari Yerusalem yang tidak pernah mau mengerti dan peduli, meskipun sudah berkali-kali Yesus menyatakan untuk apa dia datang. Untuk membawa damai dan sejahtera yang sejati, untuk membebaskan mereka dari segala belenggu dosa dan maut dalam kehidupan ini. Tetapi hati mereka hanya tertuju pada keinginan mereka, bahwa yang mereka nantikan adalah Mesias politik, Mesias keselamatan buat bangsa dan negara Israel, untuk membebaskan mereka dari penjajahan Romawi itu. Itulah sorak-sorai mereka menyambut Yesus. Dan Yesus sangat iba dan menangis.
Karena mereka hanya melihat hal yang duniawi, kemerdekaan, pembebasan, sedangkan Yesus tidak datang untuk hal seperti itu. Yesus datang untuk hal yang lebih hakiki, yaitu keselamatan dan damai sejahtera umat manusia oleh karena belenggu dan kuasa dosa yang membawa. Yesus sudah menjelaskan misinya untuk membawa keselamatan dan damai sejahtera itu berulang-ulang kali. Tetapi saudara, kita dapat lihat mereka tidak mau menerima pesan. Mereka tetap dengan keinginan mereka sendiri, keinginan daging mereka sendiri. Bahkan lingkaran pengikutnya yang tiap-tiap hari bersama dengan Yesus, murid-murid yang diajar langsung oleh Tuhan Yesus. Dan terus-menerus Tuhan Yesus terus berkata, kalau sudah lihat baca Injil sampai selesai, murid-murid itu gagal atau tidak mengikut Tuhan Yesus? Terus-menerus, belumkah engkau mengerti? Itu yang dikatakan Tuhan Yesus terus-menerus kepada murid-muridnya. Mereka tetap ada dalam kekacauan orientasi hidup mereka yang jauh dari misi damai sejahtera kerajaan Allah yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Meskipun mereka terus bersama dengan Yesus tiap hari diajar, tapi masing-masing ternyata masih tetap dengan agenda hidup mereka sendiri-sendiri. Berapa banyak kita juga dapat seperti itu. Kita berada di gereja, Yesus kepala gereja, dan saudara menjadi pemimpin, menjadi pengurus, tetapi saudara hidup dengan agenda, ideku, mauku, maksudku, kehendakku. Dan berapa banyak gereja bertikai, pecah, berselisih. Dan itu juga terjadi dalam diri murid-murid. Meskipun mereka ada bersama dengan Kristus, tetapi yang ada adalah agenda-agenda mereka sendiri, dengan ambisi mereka sendiri. Bahkan sudah dapat lihat sampai dengan akhir menjelang Tuhan Yesus mau masuk Yerusalem, mereka masih bertengkar satu dengan yang lain. Dan yang dipertengkarkan, siapa yang terbesar di antara kita? Kalau nanti dia jadi raja, mungkin siapa Perdana Menterinya, siapa yang akan, dan seterusnya. Itu yang mereka persoalkan. Siapa yang terbesar di antara kita, yang layak untuk ada di sebelah kanannya ini. Mereka masih berebut kekuasaan. Dan itu sebabnya kita dapat lihat salah satu kemudian menyangkalnya, yang lain bahkan mengkhianatinya. Dan pada akhirnya saat terjadi sungguh kita dapat lihat semua muridnya menjadi terpuruk dan lari dan meninggalkan dia. Untuk itulah Tuhan menangis. Yesus menangis, saudara, karena apa yang dibutuhkannya, yaitu agar setiap orang memberikan hatinya. Itu yang dibutuhkan. Setiap orang memberikan hatinya untuk menyambut misi kerajaan Allah yang dibawa, yaitu damai sejahtera untuk manusia ini. Tetapi tidak ditanggapi, ditolak. Orang tetap dengan agenda mereka masing-masing. Maka saudara, tema dari Minggu Palmarum ini adalah perkataan Yesus yang dengan tegas mengatakan apa? Tuhan memerlukannya. Katakan, Tuhan memerlukannya. Dan kata ini, saudara, muncul saat Yesus mencari seekor binatang beban yang akan ditunggangi untuk masuk ke kota Yerusalem. Katakan kepada pemilik, Tuhan memerlukan. Dan kebutuhan Tuhan ini, Tuhan memerlukannya, berarti Tuhan punya kebutuhan, saudara. Terus menggema, saudara, sampai hari ini saat kita juga merayakan Minggu Palma, yaitu adanya orang-orang yang ingin dijangkau hatinya, hidupnya oleh Tuhan. Apakah itu saudara atau saya saat ini? Tuhan membutuhkan hati saudara, untuk saudara buka pada Tuhan.
Tuhan butuh untuk menjangkau hati, hidup kita ini, untuk masuk damai sejahteranya itu dalam kehidupan kita ini. Maka saudara, di balik tema kita ini, Tuhan memerlukannya. Sesungguhnya kepada kita saat ini diperhadapkan pertanyaan yang menantang kita saat merayakan Minggu Palma. Satu tantangan pertanyaan itu adalah, apakah aku ini memiliki sesuatu yang ingin aku berikan kepadanya, kepada Tuhan, untuk kuberikan kepada Tuhan karena Tuhan memerlukannya? Saya harap itulah pertanyaan dari tema kita. Tanya dari kita kepada Tuhan. Tuhan memerlukan. Katakan, apa ya Tuhan perlukan dari diri kita? Maka Tuhan, mari kita lihat semua pemberian Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau saya bisa berbicara, saya punya mulut, saya punya tangan, semua datang dari kita. Coba hitung semua rahmat berkat kalau Tuhan kita masih bangun, kita masih bernafas dengan waktu kita, masih memberi kita waktu. Tuhan masih terus memberikan segala-galanya. Adakah kita menyadari bahwa segala hal yang ada dalam kehidupan kita ini berasal dari Tuhan, milik dari Tuhan, yang dipercayakan kepada kita untuk kita menata layaninya dengan sebaik-baiknya. Tuhan sudah memberikan bahkan termasuk tubuh dan darahnya yang akan kita rayakan bersama. Maka seharusnya saudara kita juga mengajukan pertanyaan kita. Dari semua hal yang sudah diberikan oleh Tuhan itu dalam hidup kita ini, apakah Tuhan juga membutuhkan pemberian dari aku? Tuhan sudah memberi. Apakah Tuhan membutuhkan pemberian dari kita? Dan jawabnya sudah pasti. Hari ini kita dapatnya jawabnya sudah pasti. Tuhan membutuhkannya. Maka pertanyaan yang lebih utama saudara bukan apakah Tuhan membutuhkan. Saudara akan bertanya dengan sungguh, di mana dan apa? Di mana Tuhan dan apa? Aku ini dapat memberikan pemberianku ini untuk kemuliaan karena Engkau membutuhkannya. Tuhan saudara membutuhkan saudara dan saya. Sudahkah kita menjawab pertanyaan ini dengan berkata, ini yang ditunggu Tuhan, inilah yang dibutuhkan Tuhan. Aku memberikan hatiku kepadamu. Tuhan saudara membuka hati saudara. Hatiku Tuhan milik. Berbicaralah, pimpinlah, masuklah, berkuasalah, jadilah raja, jadilah Tuhan. Dan kalau itu terjadi, kebutuhan Tuhan ini saudara jawab hari ini saudara. Inilah hatiku kuberikan kepadamu. Saudara akan lihat Tuhan akan memenuhi hidup kita dan hati kita dengan damai sejahtera. Ada begitu banyak sesungguhnya saudara kasih karunia yang ingin Tuhan berikan kepada kita. Dan Tuhan menangis melihat kita. Mengapa engkau terus menutup hatimu? Ini kasih karunia damai sejahtera Tuhan sudah disediakan bagimu. Tetapi kita terus menolak. Kita tidak mengindahkannya. Kita terus sibuk dengan agenda-agenda kita sendiri. Kita tidak peduli dengan kebutuhan Tuhan, yaitu kasih karunia, damai, sejahtera, shalom dari Allah. Karena untuk itulah Dia datang. Tuhan membutuhkan hati. Tuhan sedang menangis
Karena kita tidak pernah mau membuka hati kita dengan sungguh untuk Tuhan. Dan lebih banyak kita ini menolak untuk memberikan hati kita ini kepada Tuhan. Maka sekarang coba kita masuk ke dalam teks kita. Mengapa Tuhan membutuhkan keledai? Mengapa Tuhan membutuhkan keledai? Tuhan membutuhkannya. Dan yang dibutuhkan apa? Keledai. Saya tanya, itu apa Tuhan? Keledai. Kalau saudara tanya, kalau saya renungkan kata-kata ini, Tuhan membutuhkan. Itu kalau dalam pelajaran bahasa, maksudnya dalam bahasa Inggris, itu istilah yang disebut dengan oksimoron. Coba tanya ahli bahasa. Kata Tuhan membutuhkan itu bahasa oksimoron. Oksimoron itu saudara adalah dua kata tidak boleh berdampingan. Dua kata itu nggak boleh berdampingan, yaitu oksimoron, karena saling bertentangan. Misalnya ini udang jumbo, itu oksimoron. Udang itu sudah ada udang jumbo gitu ya. Tetapi kalau kita menggambarkan udang besar, kalau kita udang, itu katanya oksi. Segar, ini ikan segar tapi beku. Segar beku. Nah, itu juga tidak masuk akal, saudara. Apakah segar atau beku di dalamnya. Jadi sangat membingungkan. Nah, demikian juga dengan Tuhan memerlukan ini. Ini oksimoron. Bagaimana mungkin Tuhan yang tidak membutuhkan apapun, Dia Maha Kuasa, semua miliknya, semua berasal daripadanya, tapi Tuhan berkata memerlukan oksimoron itu. Saudara baca di Mazmur 50 ayat 10, Tuhan berkata, sebab punyakulah semua binatang itu. Binatang hutan, beribu-ribu hewan di gunung. Dan ayat ini menyatakan kepemilikan Tuhan atas segala ciptaan. Dan segala ciptaan termasuk hewan-hewan liar di hutan. Dan juga dikatakan semua ternakmu di pegunungan itu milikku, berasal dari Tuhan. Termasuk keledai hari ini. Itu ciptaan Tuhan, milik Tuhan. Nah, kok Tuhan memerlukan? Mazmur 50 ayat 12 mengatakan, jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia ini dan isinya, punya Tuhan. Dan ayat ini juga menegaskan bahwa Allah itu tidak kekurangan apapun. Bahwa Tuhan membutuhkan, seperti orang miskin butuh. Dia tidak minta apapun dari kita, karena Dia punya semuanya. Karena segala sesuatu adalah milik Tuhan. Dan itu yang dikatakan dalam firman Tuhan. Maka pada waktu Paulus berkhotbah untuk orang-orang Athena, itu ada di bukit Areopagus, dikatakan demikian dalam firman Tuhan. Sudah dapat lihat di Kisah Para Rasul 17, 24, 25. Allah telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia adalah Tuhan atas langit dan bumi. Dia tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia seperti yang disembah-sembah. Dan Dia juga tidak dilayani oleh tangan manusia, gak butuh tangan. Tuhan bisa melakukan apapun dalam hidup. Seolah-olah Dia kekurangan apa-apa sehingga Tuhan itu minta-minta dan butuh kepada kita. Karena Dialah yang memberikan hidup, nafas atas segala sesuatu kepada semua orang. Jadi, kalau disimpulkan bukan, sesungguhnya Tuhan tidak butuh apa-apa. Dia Maha Kuasa, Dia yang punya semuanya. Dia adalah Tuhan. Namun, ini oksimoron kemudian. Lah, kalau dikatakan Tuhan apa? Memerlukannya. Nah, itu dua kata oksimoron kalau kita lihat dalam itu. Dan yang dibutuhkan adalah keledai. Gimana saudara jawab ini? Jawabnya saudara ada di Injil Matius pasalnya yang ke-21.
Tuhan memerlukannya itu untuk menggenapi apa yang diucapkan Allah melalui nabinya yang hari ini tadi kita baca di Sakaria pasal 9 ayat 9. Katakanlah kepada putri Sion. Siapa itu putri Sion? Yerusalem. Lihatlah rajamu datang kepadamu. Ini raja datang kepadamu. Ia rendah hati dan menunggang apa? Seekor keledai muda. Itu dikatakan Sakaria 9 ayat 9. Jadi ketika Yesus berkata Tuhan membutuhkannya, artinya saudara, maksudnya Tuhan Allah Bapaknya membutuhkan aku untuk melakukan hal ini. Nah, Tuhan membutuhkan aku, ini kata Tuhan ya, untuk menunjukkan bahwa diriku inilah yang menggenapi nubuat ini. Jadi dia membutuhkan itu. Karena dengan demikian semua bangsa Israel tahu, nah inilah raja yang datang, yang sudah dinanti-nantikan terus oleh bangsa Israel. Itu hanya dapat ditangkap dengan naik seekor keledai. Dan kedatangannya itu akan membawa Sakaria sangat jelas, yaitu keselamatan, damai dan sejahtera. Tapi bangsa Israel memelintir dengan agindanya sendiri. Yang dia inginkan adalah Yesus datang sebagai raja penguasa dunia Israel untuk menjadi raja yang membebaskan bangsa Israel dari penjajahan. Itu berarti, saudara, kalau kita lihat di sini Allah ingin memberi orang-orang Yerusalem kebutuhannya itu ya, untuk menerima karunia yang akan diberikannya. Tuhan itu punya kebutuhan Tuhan itu hanya satu, supaya kita ini bersedia membuka hati kita untuk menerima damai sejahteranya. Itu kebutuhan Tuhan. Jadi di balik Tuhan naik butuh keledai itu untuk menunjukkan, lihat sekarang ini. Inilah orang yang kupilih. Nah, Allah butuh untuk menyatakan, inilah orang yang kupilih yang akan menyelamatkanmu, yang akan membebaskanmu, yang akan menyelamatkanmu dari dosa-dosamu dan membawa kamu untuk tidak hidup dalam maut dan murka dari Tuhan. Nah, apa pendapatmu tentang itu? Jadi yang dibutuhkan oleh Allah sesungguhnya adalah pengakuan dari orang-orang kan pada waktu itu untuk menerima dan menyambutnya sebagai Sang Mesias, Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Nah, Tuhan membutuhkan seekor keledai untuk melakukan, untuk menunjukkan kebutuhannya itu, agar mereka melihat bahwa akhirnya Raja Mesias itu yang dijanjikan dalam perjanjian lama oleh semua nabi-nabi yang dinanti-nantikan itu telah datang kepada mereka. Jadi saudara, mari kita simpulkan hari ini, yang sungguh dibutuhkan oleh Tuhan, Tuhan membutuhkannya itu melalui keledai itu adalah mendengar orang-orang untuk mengakui, menyambut dan menerima dialah raja itu, dan menyambutnya karunia yang akan diberikannya kepada. Itu kebutuhan Tuhan untuk saudara dan saya juga hari ini. Demikian hari ini Tuhan membutuhkan kita. Tuhan membutuhkan kita untuk dibebaskan
apapun dalam kehidupan kita. Oleh karena kuasa dosa yang sedang bekerja dan mungkin ikatan kesombongan kita dalam hidup kita, sehingga kita tidak dapat bertobat dari perlakuan atau kelakuan kita yang berdosa. Dan ketidaksanggupan kita untuk menanggapi panggilan Tuhan. Tuhan membutuhkan kita. Membutuhkan kita untuk apa? Untuk dibebaskan dari penjara kuasa dosa. Mungkin saudara sedang ada dalam keputusasaan oleh karena persoalan-persoalan kehidupan. Berapa banyak orang kemudian bunuh diri karena banyak hal merasa tak mampu. Dan Tuhan sedang memanggil kita yang sedang terpenjara. Terpenjara dengan persoalan, terpenjara dengan masalah dalam kehidupan ini. Dan kita mau membuka hati kita sehingga kita dapat menjadi mercusuar harapan dalam kehidupan di dunia yang sangat membutuhkan. Tuhan membutuhkan kita, saudara, untuk dapat membawa Dia dalam hati dan pikiran kita, yang akan memberi damai dan sejahtera, keselamatan dalam hidup. Maka mari kita akhiri segala ibadah kita ini dengan menanamkan dalam diri Tuhan membutuhkan. Adakah saudara akan membuka hati saudara? Akankah saudara akan memberikan hati saudara, mengindahkan Tuhan dan mengizinkan Dia sungguh menjadi Raja masuk dalam kehidupan kita, dan kita punya Raja dan Tuhan, penebus dan juru selamat yang akan memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran. Amin.